Di awal cerita terlihat Hyung Nim yang berpikir, aku akan mati jika dia membawaku ke atas lagi. Hyung Nim lalu mengambil pisau di kantongnya dan akan menebas tangan Han Jon. Namun Han Jon telah melepasnya terlebih dahulu. Hyung Nim pun terjatuh dari atas gedung ini dengan ekspresi paniknya. Dan menghantam aspal dengan sangat keras. Sedangkan Han Jon yang melihat Hyung Nim dan si pirang yang terkapar di bawah dari arah atas. Namun, tampak Hyung Nim yang masih bisa berdiri dan segera pergi dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka. Wow, niat bertahan hidupnya sangat hebat ya, ucap Jinwo. Akan tetapi, salah satu rekan Hyung Nim tertawa dengan keras. Dasar orang-orang bodoh. Kalian telah berurusan dengan orang yang salah. Mendengar itu, Jinwo dan Han Jon pun bingung. Apa kalian tahu kalian baru saja berurusan dengan anak siapa? Apa kau pikir dia hanya orang biasa seperti kami? Ayah dia adalah COPJ Haewon. Kalian tahu berurusan dengan pelaut itu yang paling menakutkan kan? Mereka cukup kaya sampai bisa membuatmu hilang dari dunia ini. Hahaha. Namun Jinwo malah tersenyum badas dan berkata, seburuk itu ya. Namun scene berpindah di sebuah apartemen. Di sini tampak Hyung Nim yang pergi menemui ayahnya. Dan diperlihatkan orang ini adalah ayah Hyung Nim, PJ Haewon Cheo Hwang Haeryong. Melihat Hyung Nim, ayahnya bertanya, ada apa denganmu? Siapa yang melakukan ini padamu? Hyung Nim lalu berkata, ayah, apa kau bisa mengurus dua orang untukku? Namun ayahnya berkata, kau mungkin akan menyesali ini sepanjang hidupmu. Aku tidak peduli, ucap Hyung Nim. Apa masalahmu sebenarnya nak? Aku dihajar beberapa bajingan, ucap Hyung Nim. Kau sudah menjadi pria ya saat kau kabur dari rumah. Tapi rasanya aku tidak percaya kau meminta bantuan di kondisimu sekarang. Naikkan kepalamu saat kau meminta bantuan pada seseorang. Jika kau menunjukkan sisi lemahmu dan ketidaktulusanmu, tidak akan ada yang mau membantumu. Pikirkan yang kau mau sebenarnya. Minta tolong padaku lagi saat kau sudah siap mempertaruhkan semuanya. Namun Hyung Nim berkata, ayah, aku ingin membunuh bajingan itu, apapun resikonya. Seketika ayah Hyung Nim pun tersenyum. Haha, itu baru anakku. Ayah Hyung Nim lalu menelpon seseorang. Oi ketua Kim, aku pikir aku perlu 2 drum. Ayo kita beri pelajaran bajingan itu. Berpindah terlihat beberapa mobil yang dipenuhi oleh bawahan dari ayah Hyung Nim. Mereka menuju ke tempat Han Jon berada. Dan berpindah mereka lalu sampai di suatu tempat atau gedung yang belum jadi. Di sini tampak Hyung Nim, ayahnya dan puluhan bawahannya yang masuk ke gedung ini dan ada yang membawa drum. Dan tampak seseorang di hadapan mereka yang muncul dan berkata, kenapa banyak sekali serangga yang terlibat di pertarungan anak-anak sekarang? Mendengar itu ayah Hyung Nim berkata, kalian memang ingin mati. Hahaha. Namun orang tersebut merupakan Jinwo yang menampakkan wajahnya dan berkata, oh ayolah, mana mungkin ada yang mau mati di dunia ini. Apa kau pikir ada orang yang ketakutan karena bualanmu, Cheo Hwang Haeryong? Melihat Jinwo, ayah Hyung Nim terdiam sejenak. Namun seketika ekspresinya berubah panik. Kau Chairman Oh Jinwo? Ayah Hyung Nim lalu berpikir dengan panik, apa-apaan ini? Kenapa dia ada di sini? Namun tiba-tiba HP Hoi Ryong berbunyi. Hai Direktur Nam, aku sedikit sibuk sekarang, aku akan menghubungimu nanti. CO, ada masalah yang besar, ucap pria di telepon tersebut. Semua kesepakatan kita 2 tahun dengan OJ Group semuanya dibatalkan, Pak. Aku tidak tahu alasannya apa, tapi Chairman Oh Jinwo sendiri secara pribadi yang membatalkannya.
Mendengar itu, seketika Ryong bersujud dan memohon, "Chairman, tolong ampuni aku satu kali ini saja." Melihat itu anak buahnya bertanya, "CO, apa yang kau lakukan? Bukankah kita harus mengajar mereka? Diamlah." Apa kau tidak melihat situasinya sekarang dan soal masalah ini? Pertama, singkirkan semua orang selain yang berkepala jamur. Lalu terlihat semua bawahan Ryong yang pergi dari tempat ini. Sedangkan Ryong masih berlutut. "Cheo Jinwo, kumohon jangan lakukan ini padaku. Anda tidak tahu situasi kita sekarang kan? Jika tidak melakukan pengiriman itu kali ini, perusahaan kami akan mengalami masalah yang besar." Kau pikir aku ingin melakukan ini, tapi aku juga perlu menjaga IMAX perusahaanku. Perusahaan dengan bos gangster, mana mungkin aku bekerja sama dengan perusahaan seperti itu. Seketika Ryong berkata, "Aku akan mengirim anakku belajar di luar negeri dan akan kupastikan dia tidak akan pernah kembali ke Korea lagi." Mendengar itu, Hyung Nim berkata, "Ayah, di sini aku yang diajar. Kenapa aku perlu belajar ke luar negeri?" Namun, buah, diamlah, orang dewasa sedang berbicara, brengsek. Hei, lihat dia. Tidak heran anaknya hidup seperti itu. Sudah, hentikan itu, hahaha, dan tidak ada gunanya mengirim dia ke luar negeri. Daripada mengirim dia ke luar negeri, aku punya usulan yang lebih bagus. Jika kau melakukan usulanku, mungkin aku bisa menarik lagi perintahku. Saya pastikan akan melakukannya, Pak. Pasti akan saya lakukan, ucap Ryung. Baiklah, sebelumnya aku menggunakan 50 juta karena anakmu. Itu memang bukanlah jumlah yang banyak untukku, tapi itu banyak untuk orang lain. Aku ingin anakmu bekerja sendiri dan membayar uangku kembali. Mendengar itu Rio berkata, "Maaf, tapi Chairman, bagaimana bocah sepertinya bisa membayar 50 juta? Kau pelaut kan, taruh anakmu di kapal. Bukankah penangkapan ikan laut dalam sekarang mahal?" Dan scene pun berpindah di tengah laut yang terlihat adanya sebuah kapal. Lalu tampak Hyung Nim yang menjala ikan dengan raut wajah sedihnya. Berpindah di sebuah apartemen, di sini Hanjon berkata pada Jinwo, Kau seperti penjahat." "Penjahat katamu? Ya, lagi pula yang sedang kita lakukan ini bukanlah pekerjaan amal atau semacamnya kan? Selain itu jangan terjebak dalam masalah yang membutuhkan uang mulai sekarang. Dan jangan sampai terluka juga, aku baik-baik saja," ucap Hanjon. Namun tiba-tiba seseorang menyentuh luka di tubuh Hanjon dan membuatnya sangat waspada. Dan ternyata itu adalah seorang wanita yang berkata, "Haha, berhenti sok keren, aku bisa melihat lembam di lehermu." Hal itu membuat Hanjon bingung siapa wanita ini. "Oh, kenalkan dia, mulai sekarang dia akan membantumu untuk menghancurkan Nexus. Dia selegram dan di sini dia sebagai informan." "Informan apaan? Bikin merinding aja. Aku cuma mau ketemu sama anak muda ini dan mendapatkan pekerjaan." Wanita ini adalah selegram dengan followers 570.000, Choi Seohyun. Terlepas dari itu, aku cukup terkesan. Yang aku dengar itu kalau Park Hanjon terlihat seperti bandit, tapi dia terlihat lebih ganteng dari yang aku kira. "Hei Cho Seyong, kami lagi sibuk sekarang, jadi jangan mengganggu." "Ya serahlah, tapi aku juga lebih suka cowok yang nakal daripada yang ganteng," ucap Seohyun. "Bisa-bisanya kau ngomong gitu padahal terakhir kali. Lupakan, jadi untuk apa kau memanggilku hari ini?" tanya Seohyun. "Oh, itu cuman bukan apa-apa sih. Aku memanggilmu karena aku ingin membicarakan tentang rencana kita ke depannya." Bukankah rencana kita itu untuk membuat Park Hanjon menghajar mereka? Untuk saat ini Nexus masih jauh di luar kemampuan kita. Park Hanjon sendiri tidaklah cukup untuk menghajar para bajingan itu. Jadi aku berencana untuk mengembangkan kemampuan bertarung tim kita. Dan menurutku salah satu orang yang tepat untuk itu, Deong Yeon Hicks Cole, ada di SMA Dongyeon, yang mana dia masih terhubung dengan Nexus. Seketika Hanjon berkata, "Kim Dong Hyun, kau punya insting yang tajam juga ya." "Hahaha, ya itu benar. Dia adalah Kim Dong Hyun."
Saat kau berperang melawan Nexus dulu, dia adalah orang yang masih bertarung bersama. Hahaha, ya itu benar. Dia adalah Kim Dong Hyun. Saat kau berperang melawan Nexus dulu, dia adalah orang yang masih bertarung bersamamu sampai akhir. Mantan siswa nomor 1 SMA Dong Hyeon, Kim Dong Hyun. Apa yang terjadi dalam perang itu? Setelah lututnya terluka, dia bahkan tidak bisa berjalan dengan baik, kau tahu? Tapi kita butuh Kim Dong Hyun. Mendengar itu Han Jon hanya terdiam. Santai saja, ekspresimu itu perlahan berubah jadi aneh loh. Tapi ya bisnis adalah bisnis kan? Di saat seperti ini kau seharusnya bersantai bersama temanmu itu. Tapi jangan lupa Kim Dong Hyun saat ini milik Nexus, oke? Seketika tatapan Han Jon menjadi sangat tajam. Scene lalu berpindah di sebuah sekolah. Di sini terlihat adanya rapat yang dilakukan. Selanjutnya Ketua Choi, dia akan dikirim ke pusat penahanan remaja. Itu akan menjadi masalah karena mereka akan menjebloskannya ke dalam penjara. Dan karena itu sepertinya akan sulit untuk mengumpulkan uang ke depannya nanti. Bajingan itu dia tahu cara menghasilkan uang tapi tidak punya pengalaman dalam politik. Haha. Tapi bukankah kau juga cocok untuk dikirim ke pusat penahanan remaja? Aku yakin kalau Ketua Choi anggota Nexus. Orang yang mengirim Ketua Choi ke penjara remaja adalah Park Han Jon. Seketika aura ruangan ini berubah. Pemimpin mereka yang mendengar itu berkata dengan ekspresi menyeramkannya, "Siapa? Pria ini adalah pria nomor 1 di sekolah, murid SMA Dong Hyeon Min Kyung Chul." Park Han Jon, bukankah si bangsat itu sudah memutuskan untuk hidup tenang? Janji adalah janji, dia tidak bisa dibiarkan. Namun tiba-tiba seseorang masuk dengan panik, ada berita besar. Park Han Jon, dia pindah sekolah ke sini. Seketika semua orang terkejut mendengar itu. Wah, benar-benar tidak terduga. Berpindah, tampak Han Jon yang memperkenalkan dirinya di kelasnya. "Salam kenal SMA Dong Hyeon, aku kesini untuk menghancurkan kalian." Mendengar itu, seketika semua tatapan menuju ke arah Han Jon. Namun guru mereka malah tersenyum sembari berkata, "Wah, bahkan murid pindahan di sekolah kita pun menyebalkan ya. Mari kita lihat apakah ada bangku kosong untukmu, kau bisa duduk di bangku paling belakang." Baiklah, tidak ada lagi yang harus kukatakan padamu, kalau mau ngerokok silahkan ngerokok di pojokan, udah itu aja. Wah, akhirnya aku bertemu denganmu secara langsung, ucap siswa yang duduk di samping Han Jon. Kau Park Han Jon kan? Pria ini adalah nomor 12 SMA Dong Hyeon, Jo Womin. Min Kyung Chul bilang padaku untuk tidak mencari gara-gara denganmu, orang seukurannya bisa takut padamu. Tapi aku malah pengen berantem denganmu, ucap pria ini. Jangan salah paham, aku murid pindahan tahun lalu, aku belum terlalu kenal denganmu. Tapi aku sudah mendengar banyak hal tentangmu. Aku cuma pengen buktiin aja kalau rumor itu asli. Gimana kalau kita duel aja langsung dan mengabaikan mereka semua yang ada di sini? Namun Han Jon malah hanya mengabaikannya. Dikacangin ya, apa kau tipe yang baru gerak kalau digarain dulu? Heonjo lalu menampar Han Jon sembari berkata, "Hoi bangsat, kau mengabaikanku?" Seketika, buak, Han Jon menghantamnya dengan siku dengan sangat kuat. Seketika Heonjo terhempas jauh menghantam tembok dengan keras. Sontak semua murid yang melihat itu pun sangat terkejut. Han Jon terlihat sangat mengerikan. Han Jon lalu tidur dan berkata, "Jangan ganggu aku." Berpindah di suatu tempat terlihat Seo Hyun yang berkata, "Sejujurnya aku tidak yakin apa kita harus merekrut Kim Dong Hyun. Ada banyak pria kuat dan normal di luar sana, kenapa malah merekrut dia? Apa karena kakinya terluka dan terlihat kasihan karena dia teman Park Han Jon?" Namun Jinwoo berkata, satu kata yang terpikirkan ketika nama Kim Dong Hyun disebutkan adalah kegigihan. Meskipun badannya kecil, dia melawan Nexus hanya dengan kegigihan yang kuat, tapi satu hal yang pasti, mereka juga hancur karena mereka terlalu keras hati. "Jadi, kenapa kita harus merekrut orang yang sudah terluka?" tanya Seo Hyun.
Jinwo pun menjawab, aku percaya ini. Ketika seseorang sudah pernah hancur, hatinya tidak akan sekeras sebelumnya dan akan menjadi lebih peka dari sebelumnya. Kata-kata yang bijak sekali ucap Sehyun. Berpindah terlihat Hanjon yang berjalan di lorong kelas dan semua orang hanya terdiam dan memberikannya jalan. Namun tiba-tiba Hanjon melihat seseorang di depannya. Itu adalah pria berambut merah. Apakah ini Kim Dong Kyun? Namun puak, tampak seseorang yang menendangnya dengan sangat keras. Hal itu membuat pria berambut merah pun terhempas dan menjatuhkan barang-barang dan makanannya. Mengganggu saja, kenapa kau pergi ke supermarket bisa sampai 5 menit lebih? Aku kalah dalam taruhan karena kau, apa yang akan kau lakukan? Pria ini pun menghantamkan kepalanya di tembok sembari berkata, apa yang akan kau lakukan, bajingan? Oi oi, dia sudah cukup lambat. Jika kau menghajar dia terus, dia akan menjadi lebih lamban lagi. Hahaha. Waktu dia lari, kakinya mungkin tidak berguna. Bagaimana bisa dia pergi ke supermarket dalam waktu 5 menit? Bangsa, tidak ada yang tidak mungkin. Dia hanya perlu lebih takut padaku daripada kehilangan kakinya. Dan puak menghajar Kim Dong Hyun dengan sangat keras. Ya, pria berambut merah ini memang beneran adalah Kim Dong Hyun. Melihat itu, Han Jon hanya terdiam. Berpindah terlihat Sehyun yang berkata, oke, aku sekarang mengerti kenapa aku mencoba untuk merekrut Kim Dong Hyun. Tapi aku merasa Park Han Jon bukan orang yang mudah untuk diajak kerjasama. Bukankah lebih baik jika diselesaikan dengan uang? Mudah saja jika Kim Dong Hyun orang yang bisa disogok dengan uang. Apa kau tahu kenapa Kim Dong Hyun bertarung dengan Nexus waktu itu? Itu karena Park Han Jon bertarung juga, hanya itu. Yang lain mungkin berpikir kalau ini aneh, dia bertarung dengan kakinya yang terluka untuk orang lain. Tapi Kim Dong Hyun yang aku temui adalah orang yang akan bertarung bersama dengan temannya. Menganggap jika temannya dihajar berarti dia juga dihajar. Itulah sifat dari Kim Dong Hyun. Scene berpindah memperlihatkan Kim Dong Hyun yang merokok usai dihajar tadi. Namun tiba-tiba Han Jon muncul di hadapannya dengan tubuh kekarnya. Senang bertemu lagi denganmu, Kim Dong Hyun. Kim Dong Hyun yang melihat itu lalu berkata, aku dengar kau kemari untuk menghancurkan sekolah ini. Apa kau pikir kau bisa melakukannya? Nexus mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan dan uang yang mereka punya bukan hal yang bisa kita ganggu atau gugat. Kita sudah kalah, itulah akhirnya. Namun Han Jon berkata, tidak, kali ini kita akan menang. Mendengar itu, Kim Dong Hyun berdiri dan berkata, sebelumnya aku tidak akan bertarung jika aku merasa aku akan kalah, dan karena itu aku jadi pincang. Mendengar itu Han Jon berkata, kau tunggu dan lihat saja. Namun ternyata Kyung Chul melihat pertemuan ini dari jendela dan berkata, aku penasaran apa yang akan dia lakukan. Tapi yang dia lakukan hanyalah bekerja sama dengan anak pincang itu. Bodoh sekali. Guys, bersiaplah untuk menghajar si Park Han Jon. Awal cerita, Shin berada di suatu rumah sakit. Di sini tampak Dong Hyun yang menemui dokter dan dokter berkata, memang bagus Dong Hyun kau menerima terapi secara teratur, tapi ini akan semakin sulit semakin lama kau menunda operasi, semakin kecil kemungkinan dirimu bisa pulih. Pergilah ke rumah sakit besar. Aku tahu ini keputusan yang sulit, tapi lebih baik kau tidak punya kaki. Berpindah tampak Dong Hyun yang berdiri di tengah hujan yang deras ini. Namun tiba-tiba seseorang datang dan berkata, hei Kim Dong Hyun, apa yang dokter bilang? Apa kau sudah sembuh? Kenapa kau ada di sini? Ucap Dong Hyun yang melihat orang tersebut. Dan ternyata dia merupakan orang nomor satu di sekolah Dong Hyun yang bernama Kyung Chul. Wah, lihat tatapan itu. Haha, kita ini teman kan? Aku sedikit sedih loh. Apa aku hanya orang yang ada di ruangan yang sama dan saling mengecek kondisi kaki kita? Aku ingin berbicara hal yang penting dengan Park Han Jon. Aku hanya ingin tahu apa semuanya baik-baik saja. Ku harap dia baik-baik saja karena aku akan menghabisi dirinya untuk kedua kalinya. Namun Dong Hyun berkata, lalu kenapa kau tidak datang sendirian? Jika kau memang kuat, habisi dia sendirian.
Seketika, buak, Kyung Chul menendang kaki Dong Hyun dengan keras. Hal itu membuat Dong Hyun terhempas menghantam aspal dengan cukup keras. Nyalimu memang masih ada, tekadmu itu, aku memang mengenalmu dari kecil, hahaha. Kyung Chul lalu pergi dengan berkata, Dong Hyun, apa kau tidak berpikir semua yang dilakukannya Park Han-jon sampai sekarang itu tidak berguna? Apa kau tidak ingat Park Han-jon juga berlutut sepertimu sekarang itu dan kakimu itu buktinya? Apa kau tidak pernah lelah dengan kesetiaan yang tak perlu dipertanyakan itu? Namun Dong Hyun berkata,